Hello guys, welcome back di Bali Reef Tank TV. Di video kali ini kita akan ngebahas bagaimana cara cek nitrat dan fosfat pada akuarium air laut kita. Kalau di video sebelum ini kita ngebahas tentang nitrat dan fosfat itu sendiri, tapi di video kali ini bagaimana cara ngeceknya, kapan ngeceknya, dan alat test kit mana yang terbaik buat ngecek nitrat dan fosfat. Oke, sebelum kita ngebahas bagaimana cara ngeceknya, izinin gue untuk ngebacain sedikit yang gue dapat dari buku. Ini gue dapat dari beli alat test kit fosfat merek Red Sea. Di dalam sini ada yang mau gue bacain dikit dan menurut gue ini sesuatu yang harus kita tahu. Penting biar kita dapat gambaran tentang nitrat dan fosfat lebih detail lagi. Oke, gue langsung aja bacain di bahasa Indonesia ya. Ini aslinya bahasa Inggris, cuma gue langsung bacain di bahasa Indonesianya. Mengendalikan gangguan alga di akuarium terumbu karang adalah pergumulan yang banyak dialami oleh para penghobi. Penyebaran alga harus dipantau dan ditangani secepatnya sebelum pertumbuhannya mengganggu koral dan melepaskan racun ke air. Oke, racun alga bisa menyebabkan kerusakan ke terumbu, invertebrata, dan bahkan kerusakan ke ikan. Sayangnya di akuarium kita itu terdiri dari air, lampu, dan nutrien. Nutrien ini maksudnya nitrat dan fosfat ya. Yang mana ini adalah kondisi sempurna untuk alga bertumbuh. Untuk mengendalikan nitrat dan fosfat, kita harus melakukan pengecekan nitrat dan fosfat terlebih dahulu. Betul kan? Kalau kita mau mengendalikan, kita harus cek dulu. Kita harus tahu berapa nilai nitrat dan fosfat saat ini. Oke, lanjut. Kita perlu untuk menekan serangan alga dengan cara menekan nitrat dan fosfat. Tapi juga terumbu membutuhkan nitrat dan fosfat. Maka dari itu, set nitrat dan fosfat pada level seminim mungkin. Karena di dalam daging terumbu karang kita ada alga yang namanya alga zooxanthellae yang bersimbiosis dengan terumbu karang kita. Dia berfotosintesis dan menghasilkan energi untuk terumbu karang kita. Makanya terumbu karang butuh juga nitrat dan fosfat karena di dalamnya ada alga zooxanthellae yang memberikan energi buat terumbu karang itu sendiri. Oleh karena itu disarankan nitrat dijaga di 1-2 ppm, lalu fosfat dijaga di nilai 0,1 ppm. Itu yang disarankan oleh Red Sea. Nah, dari sini kita tahu jelas seperti apa sih nitrat dan fosfat dan sebegitu pentingnya untuk kita kendalikan. Sebelum kita kendalikan, kita mesti cek dulu nitrat dan fosfat kita. Nah, dari apa yang gue baca itu, gue simpulkan bahwa nitrat dan fosfat harus dicek secara berkala. Secara berkala misalkan seminggu sekali. Nah, ini akan terlihat keren ya, tapi jangan sampai kita ngecek, tapi kita nggak tahu tujuannya apa, cuma biar keren-kerenan aja, karena orang-orang ngecek, ya udah, gue ikutan ngecek, nggak gitu. Jangan sampai kita cuma buang waktu dan buang duit kita. Jadi tujuannya jelas, kita mau mantau nilai nitrat fosfat kita supaya kita bisa kendalikan. Oke, guys, sekarang kita mau ke bagaimana cara tes nitrat dan fosfat. Kebetulan di sini gue ada tes nitrat dari Salivert dan ada tes fosfat dari Red Sea. Biasanya gue pakai Salivert semua, cuma kebetulan fosfat Salivert gue kehabisan dan di mana-mana lagi stoknya kosong, jadi gue beli Red Sea. Oke, kita mulai dari nitrat. Nitrat ini gue nggak cek pakai air laut beneran ya, karena biar cepet aja kalian dapat intinya. Kita ambil air laut sebanyak 1 mili.
1 mili gitu ya. Nih sampai segini, kira-kira 1 mili. Jangan kira-kira sih, harus tepat. Masukin ke sini. Ya, anggap aja ada air lautnya. Lalu kita masukin cairan ini 4 tetes. 1, 2, 3, 4. Lalu nggak usah diaduk dulu. Ya, kita masukin bubuk ini dengan sendok. 1 sendok dan harus diratakan, jadi nggak boleh 1 sendok menggunung, diratain. Lalu dituang sini, udah. Lalu nggak boleh dikocok, tapi diputar gini selama 30 detik. Lalu kita tunggu hasilnya dalam 3 menit. Ya, 3 menit hasilnya keluar. Kita lihat dari atas guys. Tuh, misalkan ini kartunya. Ini akhirnya kita nanti lihatnya dari atas gini ya. Keker dari atas. Samain. Gitu. Nah, misalkan sama dengan 25, artinya nilai nitrat kita 25. Kalau sama dengan 5, artinya nitrat kita nilainya 5. Gitu. Nah, tapi ini yang gue seneng dari Salifert. Kalau misalkan nitrat kita, waduh, ini dilihat dari atas nih kan 1 mili kan ceper banget ya airnya. Kalau kita lihat dari atas, wih tipis banget nih, bingung nih. Berapa, 2 atau 5 atau 10 gitu ya, bingung. Nah, dia bilang, petunjuknya bilang, lihat dari samping. Nah, lihat dari samping seperti ini. Tuh, jadi kan ini airnya ceper-ceper di sini. Lihat dari samping. Nah, dari samping lebih kelihatan nih, lebih ketara. Sama dengan yang mana? Anggap ya, misalkan dilihat dari samping sama dengan 10, guys. Ya, misalkan dilihat dari samping sama dengan 10, hasilnya dibagi 10. Artinya kalau dilihat dari samping ini kayak gini 10, artinya nilai nitratnya 1. 10 bagi 10 1. Kalau dilihat dari samping misalkan, oh, ini kayak 25 nih ya. Berarti 25 dibagi 10 artinya nilai nitrat kita 2,5. Nah, itu canggihnya Salifert. Kita bisa lihat dari atas untuk high range. Kalau mau low range-nya kita lihat dari samping. Gitu. Itu untuk nitrat dari Salifert. Lalu sekarang kita ke Red Sea. Nah, Red Sea ini juga bisa high range, juga bisa low range, guys. Nanti gue kasih tahu. Ya, sekarang kita mau low range dulu ya. Low range itu, jadi kita ambil aja air akuarium sebanyak 17 mili. 17 mili masukin ke sini. Lalu botol yang gede nih, yang A, kita tetes 10 tetes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tutup, kocok sampai 10 detik. Oke. Boleh dikocok. Boleh kocok aja 10 detik. Terus udah gitu yang botol kecil yang B, tetes 2 tetes. 1 2. Ini rada kental isinya. Kocok 10 detik. Nah, lalu diamkan selama 6 menit. Ya, lalu setelah 6 menit cocokin dari atas, guys. Ya, nih cocokin dari atas tuh. Kalian bisa lihat nilainya tuh. Nah, cocokin dari atas. Kalau misalkan wah, birunya seperti ini, bahkan lebih gitu ya, lebih pekat dari satu ini. Wah, ini berarti kita mesti tes high range. Caranya bagaimana? Caranya gampang. Ambil air laut sebanyak 1 mili. Set, masukin. Lalu ambil air RO atau air Amidis atau Cleo sebanyak 16. Masukin. Nah, totalnya air laut itu 1 dan air RO-nya 16, jadi totalnya 17 mili juga ya. Lalu sama kayak tadi, 10 tetes, kocok 10 detik, 2 tetes, kocok 10 detik, lalu diamkan selama 6 menit. Setelah 6 menit dicek, dilihat, disamain dari atas. Nah, misalkan ya, andai kata
sama dengan 0,4. Nah, 0,4 ini dikali dengan 17. Itulah hasil fosfat kita, hasil tesnya dengan high range. Ya, itu untuk ngecek kalau hasil fosfatnya di atas 1, guys. Gitu. Nah, kan tadi yang disarankan fosfat itu di angka ini ya. Kalau tadi menurut bukunya Red Sea, harusnya di sini. Ingat, nggak boleh 0. Gitu. Ya, kira-kira untuk test kit nitrat dan fosfat caranya seperti itu, guys. Simple, tapi kalian harus pastikan ini alat-alat semua bersih ya, dengan air tawar terakhir, supaya pengecekannya lebih akurat kemudian hari. Oke, jadi alat test kit apa yang terbaik? Yang sebenarnya semua alat test kit itu bagus, cuma tinggal teman-teman cocok pakai yang mana. Gue sarankan untuk pakai satu merek aja. Jika kalian pakai merek A, dan seterusnya gunakan merek A terus, kecuali kehabisan stok, ya udah mau nggak mau ganti merek. Nah, lalu selain itu pastikan alat test kit kalian tidak expired, itu penting. Jangan sampai kita ngecek capek-capek, ternyata alat test kitnya udah nggak akurat gara-gara expired. Lalu selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah cara cek kita, pastikan benar, setiap tetes benar sehingga hasilnya tepat. Lalu yang terakhir, pastikan botol yang tadi buat ngecek itu dicuci bersih sebelum dipakai, biar hasilnya juga akurat. Nah, jadinya kan kita akan cek nitrat dan fosfat secara berkala nih, let's say seminggu sekali. Lalu dari situ kita bisa lihat kecenderungannya naik atau turun. Itu yang perlu dilihat nih, penting. Jika kecenderungannya naik, maka kita mulai introspeksi. Yang pertama, apakah kita memberi makan terlalu banyak? Yang kedua, apakah makanan yang kita berikan banyak berjatuhan dan tidak termakan? Yang ketiga, apakah biota kita terlalu padat di akuarium kita? Yang keempat, apakah metode yang kita gunakan untuk menurunkan nilai nitrat dan fosfat mungkin masih kurang optimal? Lalu yang kelima, untuk fosfat sendiri, apakah kita sudah top up air akuarium kita dengan menggunakan RRO? Nah, begitu juga dengan sebaliknya. Jika kecenderungannya nilainya turun, berarti yang kita lakukan udah benar. Hanya hati-hati aja, kendalikan. Jangan sampai nilai nitrat dan fosfat terus turun sampai 0. Terumbu juga membutuhkan nitrat dan fosfat, jadi kita harus kendalikan di angka berapa. Ya tadi bisa ikutin buku yang dari Red Sea, nitrat 1-2 dan fosfat di 0,1, atau bisa ikutin nilai yang gue udah share di video sebelum ini tentang nitrat dan fosfat. Itu boleh diikutin yang mana aja, asal yang penting kalian bisa kendalikan, itu yang paling penting. Oke, sampai di sini aja video gue tentang pengecekan nitrat dan fosfat. Semoga video ini menginspirasi teman-teman dan menambah pengetahuan teman-teman tentang mengendalikan nitrat dan fosfat di akuarium kalian. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Happy reefing! Yes.